Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan ngebahas nih salah satu isu yang beberapa hari ini cukup menggemparkan ya di dunia nyata maupun di dunia maya. Maksudnya di dunia media sosial ya, di mana para netizen sangat kaget sekali ya mendengarkan kabar bahwa proyek sodetan Kali Ciliwung ini mangkrak selama 6 tahun. Nah, teman-teman, di sini kita akan berbicara tentang sejarah dan progres pembangunan sodetan Kali Ciliwung ya. Dan ini proyek sodetan Kali Ciliwung masuk ke proyek strategi nasional ya. Dan informasi yang saya sampaikan bahwa jika ngebahas tentang sungai jalur utama ya, ini akan masuk ke proyek nasional teman-teman, di bawah BBWS Ciliwung Cisadane, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Tetapi kalau sungai tersebut hanya sebagai sungai penghubung, dia akan masuk ke proyek daerah teman-teman. Contohnya seperti Kali Kampung Betik ya, itu masuk ke proyek daerah. Makanya Kampung Betik ini dibuatkan polder yang masuk ke proyek SDA DKI Jakarta ya, proyek 942. Nah teman-teman, kembali kita akan ngebahas tentang isu yang cukup ramai ya di media sosial ya. Saya di sini membuat konten ini hanya mau memberikan informasi aja buat kalian agar tidak simpang siur ya, karena saya salah satu konten kreator pembangunan yang sangat sering sekali membahas tentang sodetan Kali Ciliwung ini teman-teman. Nah, sejarahnya ini adalah berawal ketika banjir besar ya melanda Jakarta di tahun 2013, dan banjir tersebut sampai masuk ke Istana Negara ya, dan Pak SBY sampai menelpon ke Pak Jokowi untuk memprioritaskan ataupun mengamankan yang pertama kali adalah warga DKI Jakarta atau warga yang terdampak banjir tersebut. Dan dengan berselangnya waktu ya, maka Pak SBY pada saat itu mengambil kebijakan untuk disegerakan dilakukan pembangunan sodetan Kali Ciliwung ya, yang bisa memindahkan aliran sungai sekitar 10% ya ke banjir kanal timur pada saat itu. Dan ditargetkan proyek tersebut bisa selesai hanya dalam 1 tahun ya, dari 2013 sampai 2014. Tetapi dengan berjalannya waktu, warga di Bidara Cina di tahun 2015 melakukan gugatan class action ya. Entah apa yang terjadi pada saat itu ya, kenapa warga di Bidara Cina itu melakukan protes. Dan akhirnya dimenangkanlah gugatan class action itu oleh warga di Bidara Cina, sehingga proyek tersebut terhenti di tahun 2016 teman-teman. Dan di tahun 2017 akhirnya melalui Pak Sandiaga Uno ya, di bawah pemerintahan Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Sandiaga Uno, melakukan kembali lobby-lobby oleh ke warga DKI Jakarta ya, khususnya di Bidara Cina. Dan di tahun 2018 dilakukannya pembayaran appraisal ya ke warga di Bidara Cina. Dan di tahun 2019 di bawah Pak Anies Rashid Baswedan itu bertemu langsung dengan Pak Jokowi ya, selaku presiden tercinta kita, sehingga pada saat itu Pak Jokowi merestui untuk mencabut gugatan kasasi yang dilakukan oleh Pak Ahok ya pada saat itu, karena menurut Pak Anies Rashid Baswedan, jika kasasi ini terus berlanjut itu pasti akan memakan waktu, dan penanganan banjir di Jakarta itu pasti akan terus molor, sehingga Pak Jokowi merestui diskusi tersebut
Dan alhamdulillah di tahun 2021 ya, bersama Luhut Binsar Panjaitan, Pak Basuki dan Pak Anies Rashid Baswedan itu secara resmi melanjutkan proyek tersebut di tahun 2021 teman-teman, sesuai di pelang yang saya lampirkan di video ini. Dan Twitter dari Kementerian PUPR biar lebih jelas pastinya ya. Jadi saya tidak hanya berbicara di video ini, tetapi sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Oh ya teman-teman, sebagai informasi tambahan nih, mumpung saya ingat, sebenarnya teman-teman, konstruksi pembangunan sodetan Kali Ciliwung ini khususnya di outletnya ya, outlet sodetan Kali Ciliwung ini berdasarkan data yang saya dapatkan ya, sebenarnya konstruksi proyek sodetan Ciliwung yang menghubungkan Kali Ciliwung Jatinegara ke Kanal Banjir Timur sepanjang totalnya kurang lebih 1,27 km ini sudah terlaksana ya, sekitar 54,37% dan mencapai titik raving shaft di Jalan Otista 3 teman-teman. Tembusnya pengeboran di titik ini sekaligus menandakan selesainya konstruksi outlet dari Kebun Nanas sepanjang 564 meter teman-teman. Dan saat ini Kementerian PUPR sedang melanjutkan pekerjaan sodetan Kali Ciliwung ya untuk inletnya yang kurang lebih sisa 714 meter ya, yang terdiri dari zona A berupa bangunan permanen inlet open channel sekitar 165 meter dan normalisasi Sungai Ciliwung. Zona B berupa terowongan ganda sodetan dari inlet ke raving shaft kurang lebih 549 meter. Dan zona D itu dari normalisasi Kali Cipinang ke Kanal Banjir Timur yang saat ini sedang digarap ya. Baru saja dilakukan penertiban di sekitaran Kali Cipinang ya, menuju ke Kanal Banjir Timur teman-teman. Jadi kalian sudah tahu ya bagaimana sejarah dan progres dari pembangunan sodetan Kali Ciliwung ini ya. Dan pembangunan ini bukanlah perkara mudah ya teman-teman, karena kalau kita lihat dari 2013 sampai 2023 ya, itu cukup lama ya, sekitar 7 tahun ataupun 8 tahun ya. Sangat memakan waktu, biaya, dan pemikiran pastinya agar warga Jakarta itu bisa terhindar dari banjir kiriman ataupun lokal teman-teman. Karena kita tahu sebenarnya permasalahan utama di Jakarta itu teman-teman ya, khususnya masalah banjir, itu ada 3 hal sebenarnya teman-teman. Yang pertama adalah banjir kiriman, itu dari Bogor. Yang kedua adalah hujan lokal. Dan yang ketiga adalah banjirop teman-teman. Dan ketiga hal ini pemerintah kita sudah mengantisipasinya ya. Yang pertama, banjir kiriman diantisipasi dengan dibuatkannya bendungan Ciawi Sukamahi ya, yang bisa mereduksi sekitar 30%. Terus masuk ke tengah ataupun hujan lokal itu sudah diantisipasi melalui proyek 942 ya. 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan esensi dari proyek 942 tersebut adalah mempertahankan dan mengamankan. Mempertahankan ini maksudnya adalah bagaimana air hujan itu bisa kita manfaatkan ataupun kita tahan ya di salah satu tempat yang aman pastinya untuk menjadi air bakunya kita teman-teman. Jadi ketika musim kemarau tiba, di Jakarta itu masih mempunyai cadangan air melalui tempat-tempat parkir ataupun wadah yang melalui proyek 942 tersebut. Dan mengamankan di sini adalah
ketika hujan lokal itu terjadi, itu tidak terjadi banjir teman-teman. Jadi makanya ketika polder itu sudah penuh ataupun waduk sudah penuh, maka dialirkanlah melalui dua sungai yang direvitalisasi, yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Museum Bahari teman-teman. Dan di Banjirop dilanjutkan dengan proyek di tengah ya, hujan lokal ini melalui proyek sodetan Kali Ciliwung yang bisa mereduksi sekitar 10% teman-teman untuk dipindahkan ke kanal banjir timur. Dan kalau di hilirnya ataupun di pesisir utara Jakarta itu permasalahan utama mereka adalah banjirop. Makanya saat ini sedang digencarkannya itu proyek mega proyek ya, menurut saya itu NCICD, National Capital Integrated Coastal Development ataupun Tanggul Laut. Dan NCICD ini terbagi atas 3 fase ya, setahu saya. Fase A itu adalah tanggul pesisir pantai, terus fase B itu masuknya ke Giant Sea Wall, itu lebih besar lagi karena dia masuk ke tengah laut. Dan fase C ini saya lupa, saya minta maaf. Pokoknya ada 3 fase ini teman-teman. Dan ini adalah bukti nyata ya bahwa pemerintah kita serius dalam penanganan banjir di Jakarta. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat ya, dan bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya, dimana simpang siurnya proyek mangkrak 6 tahun katanya yang sedang ramai di media sosial ya. Dan saya lihat ini sangat banyak sekali channel-channel yang menggoreng isu ini menjadi ujaran kebencian teman-teman. Saya sebagai konten kreator pembangunan ya, hanya bisa memberikan masukan kepada para netizen ya yang sering menonton YouTube. Kritislah kalian dalam melihat channel YouTube teman-teman, karena tidak semua channel YouTube itu menampilkan hal-hal positif, tetapi ada oknum ataupun gerombolan yang membuat konten-konten ataupun channel-channel itu khusus untuk ujaran kebencian. Ada teman-teman khusus ujaran kebencian. Dan kalau kalian mau lihat channel ini ataupun channel yang kalian nonton itu merupakan buzzer RP atau bukan, kalian tinggal lihat playlistnya. Dan kalau kalian lihat di playlistnya tersebut itu menampilkan ujaran kebencian pada satu orang ataupun ke pemerintah, dan itu dia konsisten membuat ujaran kebencian, saya bisa pastikan itu adalah salah satu channel buzzer RP yang mau menghancurkan Indonesia teman-teman. Kalian gak usah nonton channel-channel seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ke channel ini teman-teman. Semoga kita lebih dewasa dalam melihat berita ataupun channel YouTube ya. Apalagi ini sebentar lagi pemilu ya. Ini sudah sangat banyak sekali beredar channel-channel yang mau merusak negeri ini. Jadi mudah-mudahan Allah melindungi kita dari berita-berita hoax yang sangat banyak sekali di media sosial. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama liputan kali ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf teman-teman. Jadi yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, karena pemerintah di sana pun pasti membutuhkan dukungan masyarakatnya teman-teman. Dan hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, hindarkan olok-olokan, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju teman-teman. Berikan kritikan ataupun saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik dan cara yang beradab ya teman-teman, karena di atas ilmu itu ada namanya adab.
Jadi yuk kita sama-sama beradab sehingga kita bisa saling menghormati, dan pembangunan di Indonesia pastinya bisa lebih mudah karena kita bisa saling menghormati pastinya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu yang sudah purna tugas, yang pernah mengabdi di negeri ini. Karena sebuah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai orang-orang terdahulunya, teman-teman. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang yang berjasa di masa lalu. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.